Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, kepada adik-adik para pencari ilmu, terkhususnya di mahasiswa kita di Fakultas Hukum Universitas Riau. Di sini kita akan lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita udah bicara sedikit pengantar tentang hakikat daripada ilmu itu sendiri, dan ada beberapa pembaginya kemarin yang sudah saya tugaskan. Sekarang kita lanjut kepada sumber dan metode ilmu. Di sini penting ya. Kenapa penting kita membahas konsep ilmu dulu sebelum kita bicara etika profesi? Karena sebenarnya dalam profesi itu sebenarnya bagaimana kita mendudukkan ilmu dalam posisi kedudukan ilmu itu sendiri yang mulia. Itu dia. Ilmu itu mulia, maka jangan kemudian kita tempatkan dia dalam suatu karakter yang sebenarnya bias dengan kalimat yang jelek, bias dengan perbuatan yang tidak mencerminkan akhlak mulia. Maka penting saat kita ingin menanamkan adab, etik dalam suatu karakter profesi, maka kita harus paham dulu bagaimana mendudukan ilmunya. Hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang sumber dan metode ilmu. Di sini saya katakan bahwa ada beberapa referensi, namun saya pakai di sini ada buku dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Filsafat Sains. Di sini beliau mengatakan bahwa esensialnya daripada ilmu, gitu ya, dalam filsafat maupun sains modern, ini ada beberapa cara pandang yang mungkin bisa bertentangan, gitu ya. Bertentangan mengapa? Karena memang sejatinya ilmu itu kita harus lihat kemarin tuh adalah sumbernya. Kemudian kita harus melihat perspektif ilmu itu lahir dari perspektif apa. Karena itu akan sangat mempengaruhi kita mendefinisikan atau mengerti apa itu sebenarnya ilmu. Gitu ya. Kita akan coba kaji di sini dalam perspektif bahwa karena kita negara Pancasila, saya ingin mengarahkan kita bahwa setiap profesi, setiap pekerjaan, bahkan setiap ilmu di Indonesia itu wajib didasari atau dilandasi oleh pemikiran Pancasila. Apa salah satunya itu adalah masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi karakter dan ini akan membentuk Anda. Next, kita akan coba lihat bagaimana ilmu, gitu ya. Maka kita dapat memandang bahwa ilmu itu datang dari Tuhan. Ilmu itu bukan sekedar kita cari, kita dapat, itu berdapat, oh itu untuk kita, bukan. Ternyata orang silsilahnya kalau kita lihat, orang itu dapat dari mana? Orang lagi dapat dari mana? Terus sampai kepada puncaknya, kalau kita yakini bahwa orang pertama di dunia itu adalah Nabi Adam, maka ilmu itu pasti bersumber dari Tuhan, karena di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Kecuali Anda meyakini konsep manusia itu berdasarkan pandangan teori revolusi Darwin, berarti kita mengakui ilmu kita dari monyet, kan gitu. Ini penting kita pahami bahwa mengapa, karena agar kita mengetahui bahwa dalam konsepsi berkehidupan hari ini itu manusia pasti akan mengaitkan diri dia, kemampuannya yang ia peroleh itu dari Tuhannya. Oke. Jadi apa aja yang kemudian ini menjadi sumber ya, kita mendapatkan ilmu itu setidaknya ada 4 sumber, gitu ya. Ada 4 sumber. Apa aja? Yang pertama indera yang sehat, yang kedua laporan atau kabar yang benar yang disandarkan pada otoritas, dan kemudian yang ketiga ada akal yang sehat, dan keempat intuisi. Ini ada 4 ini kita bisa lihat nanti di dalam buku yang saya sampaikan tadi mengenai Islam dan Filsafat Sains menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Yang pertama kita kaji dulu satu-satu, gitu ya. Kita akan coba ulas indera lahir dan batin atau indera yang sehat. Di sini penting ya. Jadi salah satu hal yang menjadi sumber daripada ilmu itu adalah indera. Panca indera kita, baik itu melihat, merasa, gitu ya, mendengar. Ini menjadi suatu proses gimana ilmu itu lahir, gitu ya. Gimana contohnya, kan gitu ya. Gimana contohnya, Pak? Kan kita ingin tahu sih contohnya ya. Kita sebelum bicara masalah contoh, kita akan coba lihat dalam perspektif kita hari ini.
Saya ingin tanya kepada adik-adik, dalam indera penglihatan, nah, itu dia. Apakah indera penglihatan itu dapat memberikan informasi sesuatu berdasarkan apa yang Anda lihat? Contoh, kita lihat wajah teman kita merah, gitu ya. Apa yang terbayang di benak kita? Apakah dia marah atau dia malu? Kan gitu. Karena wajah memerah itu bisa malu, bisa marah. Tapi apakah itu sudah cukup menggambarkan? Belum. Maka dalam konsep indera ini ada yang kemudian yang dapat menyerap atau mengonsepsi gagasan apa yang ia lihat gitu, apa yang ia rasakan. Selanjutnya juga ia dapat mengindra secara umum. Misal melakukan ingatan, melakukan obrolan, melakukan imajinasi bahwa kalau orang yang pipinya memerah itu bisa jadi malu, bisa jadi marah. Itu dua kemungkinannya, kan gitu. Ini penting. Dan juga dalam rupa, ini juga dipersepsi bahwa objek secara lahiriah ini juga mempengaruhi sejatinya nilai yang akan kita dapatkan secara realitas itu sendiri. Maka dalam konsep sumber ilmu, penglihatan apa yang dapat kita lihat, alam semesta, kita lihat ini bumi ini bulat atau datar, kan gitu. Nah, maka semakin banyak kita jalan, kita akan semakin tahu ini datar atau bulat, kan gitu. Tapi kalau kita diam di tempat, ya kita kan tidak akan mendapati jawabannya, kan gitu. Ini penting. Maka dalam beberapa perspektif, mencari ilmu itu bisa disalurkan melalui perjalanan. Semakin banyak Anda melihat, semakin banyak Anda membaca, mendengar, memahami, itu mendapatkan penyerapan-penyerapan terhadap ilmu. Maka penting, laksanakan atau pergunakan indera Anda sesuai fungsinya, itu akan menambah keilmuannya, insya Allah, gitu ya. Namun apakah sampai situ cukup? Tidak. Next, kita bicara masalah akal dan intuisi. Akal yang sehat, ini penting, gitu ya. Saat kemudian indera kita berjalan dengan baik, maka perlu dukungan akan akal dan yang sehat dalam memaknainya atau memahaminya. Walaupun seringkali akal ini terbatas pada unsur-unsur yang dapat kita indrawi, bisa kita lihat, bisa kita dengar, hingga kemudian sampai dalam perspektif yakin nggak ada Tuhan, kan gitu. Ini juga membuat akal kita ini bisa bekerja dengan sehat atau tidak, kan gitu. Kalau kita sederhana saja sih, saya memberikan contoh. Kalau kita bicara masalah, misal karena ini tidak sampai akal Anda mengkaji masalah Tuhan, setidaknya Anda yakin bahwa Tuhan itu ada. Mengapa? Next, ini menjadi suatu peristilahan. Jika Anda melihat bumi yang besar ini hamparannya, kemudian berputar-putar, kalau Anda belajar fisika ada berotasi dan ada berevolusi. Rotasi putar di tempat, berevolusi dia mengkelilingi matahari hingga kemudian lahirnya siang dan malam. Lalu kira-kira apakah ini dengan benda yang sebesar ini ada yang mengaturnya atau enggak? Nah, itu ya. Ini kan menjadi pertanyaan. Dia mengatur siang dan malam, yang menjadikan siang dan malam. Apakah ini ciptaan manusia? Nah, ini menjadi walaupun setidaknya Anda tidak mengetahui, tadi setidaknya dalam hati Anda di sini muncul pemahaman, kan gitu. Ternyata ada sesuatu yang berkelindat di balik itu semua. Walaupun mungkin Anda belum yakin ada Tuhan, setidaknya hari ini Anda harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini ternyata ada yang mengaturnya. Siapa dia? Dialah Tuhan, kan gitu. Baik, selanjutnya setelah kita menggunakan akal gitu ya, sebagai bagaimana kita mengenali kebenaran-kebenaran yang ada di hari ini gitu ya. Maka ini menjadi kesempurnaan bagaimana Anda mencapai yang namanya kebenaran dalam memahami konsep ilmu itu, kan gitu. Karena sejatinya intuisi atau akal ini ya, berpikirnya ini memang datang tidak ke semua orang. Ini hanya datang atau dapat dirasakan oleh beberapa orang yang mampu atau mau merenungkan secara terus-menerus hakikat daripada realitas yang hari ini Anda lihat.
corona gitu ya. Udah capek orang dengan corona, tapi nggak hilang-hilang kan. Udah lelah kita, ekonomi hancur-hancuran, udah lelah, tapi apakah kemudian cukup dengan beli vaksin dari Cina, terus dosen disuntik gitu? Nggak selesai, belum tentu selesai gitu ya. Maka dalam perspektif seperti ini kita harus sadar gitu ya, bahwa penyerahan diri kepada Tuhan sejatinya itu kekuatan. Itu dia. Penyerahan diri kepada Tuhan itu adalah kekuatan. Maka kita harus semangat gitu ya. Semangat dalam menjalani realitas hari ini. Walaupun kita gunakan sebagian waktu kita itu untuk melihat ya kebesarannya dengan ininya, ciptaannya. Maka penting, dan ini masuk dalam perspektif ilmu. Saat kita kemudian memahami kandungan kognitif dari intuisinya terhadap eksistensinya, maka kita akan lebih meyakini secara menyeluruh suatu sistem realitas dalam kehidupan. Selanjutnya apa yang menjadi sumber? Ini selanjutnya adalah otoritas. Kebenarannya ada otoritasnya. Kabar atau informasi itu harus dikonfirmasi. Ya. Mengapa? Karena informasi itu harus sudah ada gambarannya. Setidaknya ya kejadian-kejadian hari ini nih, ada nggak yang menjadi pengkonfirmasi atau memberi otoritas konfirmasi atas suatu data atau suatu pengetahuan hari ini. Maka di sini ilmu dalam memperoleh jalan dalam memperolehnya, otoritas itu berfungsi. Yang pertama sebagai laporan yang disampaikan secara berangkai dan tidak terputus oleh sejumlah orang dan tidak masuk akal jika mereka dianggap dengan sengaja bermaksud membuat dusta bersama-sama. Ya, ini yang pertama. Jadi kita bisa lihat sebenarnya, misalnya ilmu tanpa memandang kita mungkin orangnya mau kaidahnya, ilmunya apa gitu ya, atau agamanya apa. Seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa ibius ubi societas, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Ini kan kita tidak melihat siapa Aristoteles, kemudian apa akidahnya, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa informasi masalah ibius dan ibi societas itu ternyata telah dikonfirmasi sejak zaman Aristoteles hingga hari ini. Diyakini bahwa itu menjadi bagian daripada pembentukan hukum. Hukum itu terbentuk atas adanya masyarakat, walaupun secara sadar maupun tidak sadar masyarakatnya, karena ini adalah suatu proses gitu ya. Maka ilmu yang diberikan pada Aristoteles gitu ya, atau para doktor hukum gitu, atau para profesor hukum, itu sejatinya memberikan kita otoritas terhadap ilmu. Itu dia. Yang kedua, laporan atau pesan yang dibawa oleh prophet, nabi, rasul gitu ya, atau wali Tuhan di muka bumi. Ini menjadi mutlak. Mengapa? Karena konsepnya itu adalah ilmu yang bersumber dari wakil Tuhan di muka bumi atau nabi gitu kita menyebutnya, itu menjadi kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengapa? Karena saat kita kemudian meyakini suatu keyakinan akidah, itu akan mempengaruhi seluruh jiwa dan diri kita terhadap suatu nilai yang kemudian menjadi suatu sumber dalam hukum pula dalam kaidah ajaran agama. Maka itu biasanya mutlak, tidak ada ganggu gugat. Walaupun cenderung kalau hari ini kita bisa lihat Islam, saya contohkan Islam, mengapa? Karena mungkin saya beragama Islam, Al-Quran dan hadis, ya itu menjadi hal yang kemudian wajib untuk kita yakini dan kita amalkan. Otoritasnya jelas, kan gitu ya. Maka kita dalam hal ini, dalam menerima suatu kebenaran, karena salah satu karakter ilmu itu, dia adalah sesuatu yang benar. Itu ya, ilmu itu sesuatu yang benar. Tidak mungkin ilmu itu tidak benar. Saat ilmu itu tidak benar, kita ragu, maka tidak layak sebenarnya kita ikuti ilmu tersebut. Oke, sampai di sini sudah cukup ya. Ada 3 poin ini
terkait dengan sumber dan metode ketemunya ilmu. Next kita akan coba bicara klasifikasi daripada ilmu. Namun untuk pertemuan saya cukup. Bagi adik-adik silahkan baca lagi buku-buku, banyak buku tentang etika profesi, filsafat gitu ya, karena kedekatan informasi antara etika dan filsafat itu sangat dekat memang materinya. Namun kita lebih khusus bicara masalah bagaimana nanti implementasi ilmu dalam perspektif etik kan gitu. Demikian dalam pertemuan kali ini. Jika ada yang mau bertanya silahkan langsung aja tanya-tanya di kolom komentar. Kita akan jawab semampunya karena memang pada esensinya kita sama-sama belajar. Dalam hal ini kita bisa saling menyempurnakan, saling melengkapi informasi yang kurang, dan kita bisa saling bertukar pikiran nantinya. Oke, demikian. Stay tune terus di channel kita. Mudah-mudahan bermanfaat pada adik-adik semua. Kita ketemu lagi next dalam pertemuan selanjutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.